Saat ini wilayah selatan Indonesia sedang mengalami periode hujan yang tidak biasa untuk bulan Mei. Fenomena ini didorong oleh kondisi atmosfer yang lembab dari adanya gelombang Rossby ekuator. Hal ini terlihat dari nilai anomali radiasi gelombang panjang yang negatif di wilayah Indonesia bagian selatan, yang merupakan indikator dari terjadinya daerah awan-awan konvektif di atmosfer. Kondisi tersebut diperkirakan akan memberikan dampak pada terjadinya potensi curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya, terutama di wilayah Jawa, Bali, Lombok, hingga Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gelombang Rossby yang terpantau disertai dengan indeks stabilitas atmosfer kategori sedang hingga kuat pada siang hingga sore hari berkontribusi terhadap meningkatnya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Curah hujan dalam beberapa hari ke depan diprediksi tidak signifikan dan lebih rendah daripada beberapa hari sebelumnya. Meskipun demikian, masih terdapat anomali intensitas hujan yang diprediksi berada di atas normal pada dasarian 1 hingga dasarian 2 Mei. Menghadapi kondisi cuaca yang beragam tersebut, masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan dan perlu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir, terutama pada siang hingga malam hari. BMKG juga menyarankan agar masyarakat terus memantau informasi cuaca terkini untuk mengantisipasi perkembangan kondisi dinamika atmosfer yang terus berkembang. Pada episode kali ini, kami akan membahas transisi musim di Indonesia. Potensi hujan meningkat di selatan Indonesia meskipun cuaca cerah dan suhu tinggi masih mendominasi beberapa wilayah. Bersama saya Yohanes, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum kondisi atmosfer di sebagian besar wilayah Indonesia menunjukkan potensi cuaca cerah hingga berawan. Meskipun demikian, dinamika atmosfer saat ini masih mendukung proses konvektif yang memicu pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah. Berdasarkan hasil pemantauan selama 3 hari terakhir, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih terjadi di berbagai wilayah. Hasil pengamatan selama 3 hari terakhir menunjukkan bahwa hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat masih terjadi di berbagai wilayah, yaitu daerah Ambon, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Memasuki periode peralihan musim, terpantau perbedaan suhu udara yang signifikan antara pagi dan siang hari akibat kekuatan radiasi matahari yang tinggi pada pagi hingga siang hari, serta masih adanya ketersediaan uap air di atmosfer yang mampu mendorong terjadinya proses konvektif yang kuat dan berpeluang memicu hujan lokal pada sore hingga malam hari. Kondisi ini diprediksi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian timur hingga utara, Sulawesi bagian selatan, Maluku Utara, dan sebagian besar Pulau Papua. Hujan yang turun umumnya tidak merata dengan intensitas sedang hingga lebat, berdurasi singkat dan sering disertai dengan kilat serta angin kencang. Di sisi lain, gangguan tropis yang diprediksi menguat terpantau di Laut Arafura, menciptakan area perlambatan angin di Papua Selatan dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Selain itu, sirkulasi siklonik juga terpantau di daerah Kalimantan Tengah yang menyebabkan konvergensi memanjang dari Laut Sulu Filipina hingga Kalimantan. Selain itu, kombinasi dari MGO, gelombang Kelvin, gelombang Rossby ekuator, dan gelombang frekuensi rendah masih aktif di beberapa wilayah Indonesia, seperti Laut Andaman, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Banda Selatan, Laut Arafura, Papua Selatan, dan Samudra Pasifik Utara Halmahera hingga Papua. Aktivitas ini berpotensi meningkatkan proses konvektif serta membentuk pola sirkulasi siklonik di wilayah tersebut. Melihat kondisi dinamika atmosfer yang ada, maka BMKG memprediksi dominasi cuaca cerah dengan intensitas radiasi matahari yang signifikan, namun dengan potensi hujan yang masih tetap ada di beberapa wilayah Indonesia. Masyarakat disarankan untuk terus memperbaharui informasi cuaca dan menjaga kesehatan dengan memperhatikan kebersihan lingkungan, terutama di daerah yang rawan terkena dampak cuaca ekstrem. BMKG memprediksi cuaca selama periode 9 hingga 11 Mei 2025 umumnya didominasi cerah berawan hingga hujan ringan.
Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah. Dengan curah hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Kemudian angin kencang yang berpotensi terjadi di Nusa Tenggara Timur, Maluku, serta Papua Selatan. Sedangkan cuaca selama periode 12 hingga 15 Mei 2025, wilayah Indonesia masih didominasi cerah berawan hingga hujan ringan dan perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat hingga petir atau angin kencang yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah. Dengan curah hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Aceh dan Sulawesi Utara, kemudian angin kencang yang berpotensi di daerah Nusa Tenggara Timur serta Maluku. Sobat, prospek di atas merupakan kondisi secara umum di wilayah Indonesia.